bersama tim, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Kopti Indonesia. Saya di sini sebagai ownernya Kopti Indonesia. Profil usaha ini, brand kita adalah Kopti Indonesia, yang bermaknakan tentang minuman kopi dan teh, yang dimana dipadukan tentang Indonesia yang artinya besar. Dan tujuan kita itu pengen menjadi perusahaan yang yang nasional. Jadi mampu menjadikan usaha yang franchise dan berkualitas. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 2019, pertama di pembukaan cabang pertama itu ada di Jalan Barata Blok H Perumnas. Dan yang kedua ada di Jalan Proklamasi samping Stikes Karisma. Dan yang ketiga ada di Perumahan CKM. Kopti tentang ketika mengalami penurunan omset di masa pandemi. Dan yang pertama ada membuat promo berbeda untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan promo buy to get to, yang dimana fungsinya buy to get to ini bukan hanya sekedar tentang menjual promo, tapi kita meningkatkan omset melalui volume penjualan. Walaupun profit kita ada di angka 35%, yang artinya itu sama saja. Namun percepatan dalam perputaran HPP akan lebih efektif dibanding kita membuat promo buy one get one. Jadi gimana? Buy to get to ini meningkatkan volume penjualan dan juga meningkatkan sales melalui profitable yang nggak terlalu signifikan banget, namun efektif. Lalu memberikan layanan antar yang lebih cepat dan efisien. Nah, saat ini kita bergabung dengan GoFood, GrabFood, dan juga beberapa kayak Shopee dan juga Tokopedia, yang dimana fokusnya kalau di GoFood itu fokusnya di area cup juga kayak gitu. Jadi fungsinya tanpa orang harus belanja ke toko outlet, tanpa harus datang ke tempat, kita bakal menyediakan layanan antar online, yaitu melalui GoFood dan GrabFood. Lalu selanjutnya ada Tokopedia dan juga Shopee. Nah, fungsinya Shopee itu namanya revenue stream dari usaha kita. Nah, itu fokusnya di tumbler, penjualan tumbler dan juga produk 1 liter. Yang di mana seluruh Indonesia kita bakal hadirkan ukuran 1 liter dan juga tumbler. Nah, gitu. Itu maksudnya ke marketplace Shopee dan Tokopedia. Lalu menciptakan konsep marketing yang powerful dengan menggunakan Instagram Ads serta endorse ke publik selebgram. Pertama, karena posisi kita ada di Karawang, nah itu posisinya kita bekerja sama dengan endorsement antar daerah yang memiliki follower yang baik dan juga memiliki view yang bagus. Nah, itu fungsinya dari pengembangan bisnis kita di masa pandemi. Dan kebetulan saya pikir itu udah efektif, dan melalui strategi itu kita mendapatkan beberapa feedback yang baik juga kayak gitu. Lalu menciptakan paket promo bundling khusus momen spesial. Nah, ini paket promo bundling ini pada saat di bulan Ramadan kayak sekarang ini fokus banget, di mana penjualan satu itu kita melakukan emosional produk, yang dimana menciptakan momen suasana keluarga, bareng keluarga dengan menciptakan promo paket bundling, yang dimana bukan cuma satu, kita pakai hampers yang gitu. Lalu selanjutnya ada kolaborasi brand. Di sekarang di eranya digital selalu akan adanya perubahan yang cepat. Nah, fungsinya kita pengen akan adanya bekerja sama dengan beberapa brand. Walaupun brand itu belum tentu sama-sama marketnya sama, cuman itu fungsinya kita harus saling mengisi dan bekerja sama. Kayak seperti saya Kopti dan juga ada teman kita yang punya bisnis jasa endorsement kayak gitu. Jadi saling kolaborasi, saling menguntungkan, simbiotis kan gitu. Oke, saya lanjutkan tentang selling. Artinya di selling itu menjual. Yang pertama adalah extreme selling, yang dimana kita membuat review produk, menciptakan menu yang unik banget, yang ekstrim banget, yang dimana market kita tuh anak muda yang selalu pengen experience banget. Nah, kita fungsinya di situ akan menghadirkan momen-momen dimana kita pembuatan produk yang ekstrim, mulai kayak seperti menu, rasa, dan juga nama menu kita bakal pembuatan ekstrim banget. Nah gitu. Lalu selanjutnya menghadirkan new experience. Nah, di mana di masa pandemi ini orang bakal akan menguatkan, saling menguatkan. Kita pun pengen hadir banget di hatinya mereka. Kita pengen hadir untuk datang untuk menyemangati bareng-bareng. Nah, fungsinya social experience itu satu, membuat orang-orang secara lebih kebersamaan
dan juga kita sebagai owner akan mengerti akan kebutuhan mereka. Jadi kita bakal hadir, kita bukan tentang usaha, tapi kita tentang secara teman, experience kita gitu. Lalu menciptakan kedekatan secara dekat dengan pelanggan lama dan juga pelanggan baru. Nah, fungsinya itu pelanggan yang baru itu kita akan memberikan value produk yang baik dan juga untuk repeat order. Nah, pelanggan yang lama kita akan follow up terus. Kita akan follow terus produk-produk apa yang akan diinovasikan kita dan akan diberikan ke mereka yang kita udah jadikan pelanggan yang lama kan itu. Oke, dari beberapa pembahasan yang tadi, yaitu saya akan lanjutkan ke kesimpulan yang dimana decision making kita itu merupakan suatu penilaian dan penentuan pilihan keputusan ini, yang dimana keputusan ini bukan tentang sekedar hasil hari ini kita meeting, hari besok kita langsung buat keputusan, itu bukan, tapi kita explain, kita analisis kebutuhan konsumen, kebutuhan apa yang akan kita lakukan, dan model keputusan apa yang kita buat, seperti proses bisnisnya kita kemana. Jadi pada saat kita mengetahui market kita yang dibutuhin, lalu kita menciptakan problem solving di situ dan akan melanjutkan tentang implementasinya di situ. Jadi kesimpulannya, kita pengen banget menjadi usaha yang go nasional, menciptakan produk yang enak, unik dan murah. Nah, karena market kita di kelas menengah ke bawah yang notabene yang harga mulai 15 sampai 20 ribu itu udah termasuk sustain banget menurut kita itu, yang dimana kita pengen menjadikan bukan hanya tentang sekedar membuka lapangan kerja, tapi juga memberdayakan pengusaha-pengusaha muda, termasuk teman-teman kita yang akan mengekspresikan tentang kewirausahaan di anak muda kan gitu. Jadi Kopti Indonesia ini pengen banget fokus di menciptakan bukan hanya tentang produk dan juga pun tentang SDM yang internal, tapi juga pengen menciptakan ekosistem yang baik untuk ke usaha. Kita punya marketing plan, kita punya SDM plan, dan juga kita punya finance plan, yang dimana dari satu kesatuan kita akan melanjutkan tentang bisnis ini bukan tentang sekedar perusahaan yang 1 tahun 2 tahun kita tutup, tapi kita pengen menjadi perusahaan yang sustainable, profitable, dan saling menguntungkan antara mitra dan juga owner brand kita. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi ini kita pengen banget experience semua, melakukan hal yang terbaik, mulai dari strategi dan juga beberapa komponen yang kita bakal buatkan gitu. Demi satu, pertama adaptasi dari pandemi, tetap memberikan value yang baik untuk usaha Kopti Indonesia, yang dimana pengen bertahan terus sampai melakukan inovasi yang terbaik gitu. Mungkin itu aja presentasi yang saya berikan dan juga yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.